Bab 1151 memotret si brengsek berkuku kuda. Dasar brengsek, Master Sekte Tianzong yang bermartabat itu malah diperlakukan sebagai orang palsu, dan dia bahkan mengirim pesan kepada Tuan Yi untuk memfitnahnya secara langsung. Semut macam ini benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Kedua Master Sekte itu hampir saja marah. Namun kali ini mereka datang untuk memenangkan hati Yi Feng. Entahlah hubungan macam apa yang dimiliki Bao Chongxin dengan Tuan Yi. Mereka tidak boleh marah saat ini, agar tidak kehilangan gambaran besar demi hal-hal kecil. Sekalipun mereka merasa dirugikan, keduanya berusaha untuk tetap tersenyum dan tidak berani menunjukkan kesesatan. Yi Feng melihat kewaspadaan Bao Chongxin yang berlebihan dan tersenyum serta melambaikan tangannya. Saudara Bao, jangan terlalu gugup. Keduanya adalah Master Sekte yang kutemui di Paviliun Wanbao. Mereka memang orang baik. Kita semua berteman, jadi jangan terlalu formal. Bao Chongxin terkejut dengan kata-kata jujur itu. Paviliun Wanbao, orang baik. Kedua orang ini berhasil masuk ke Paviliun Wanbao untuk menipu. Sepertinya mereka menghabiskan banyak uang. Sungguh pembohong ulung. Karakter yang kejam seperti itu harus ditangani dengan sangat hati-hati. Apapun yang terjadi, sang dermawan tidak boleh tertipu. Bao Chongxin bahkan lebih takut, tetapi pada saat yang sama, dia mengumpulkan keberaniannya dan menatap lurus ke arahnya. Jika dia tidak takut sang dermawan akan tertipu, dia tidak akan pernah begitu berani dalam hidupnya. Tetapi kedua pemimpin klan itu terkejut ketika mereka mendengar suara itu. Kakak Bao, kakak, sialan. Seorang master seperti Tuan Yi benar-benar memanggil orang ini dengan sebutan kakak. Kebajikan dan kemampuan apa yang dimilikinya, yang kuat dihormati dalam kultivasi. Jika bukan karena asal-usul yang sangat dalam, mustahil untuk merendahkan diri untuk berteman. Saya telah melihat bahwa tidak ada preseden seperti itu di dunia. Mungkinkah mereka berdua benar-benar memiliki persahabatan yang tak terpisahkan? Jika demikian, orang ini tidak boleh diremehkan. Kedua roh itu terkejut dengan ini, dan firasat buruk melonjak di hati mereka. Selain terkejut, tiba-tiba melihat Bao Chongxin menatap mereka, kekhawatiran mereka pun terkonfirmasi. Si pengecut yang terkenal itu berani melotot ke arah kedua pemimpin klan mereka. Kepercayaan diri semacam ini hampir tidak dapat dipercaya. Kecuali, orang ini mendapat dukungan dari Tuan Yi. Semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Su Baichuan dan Luo Pengfei segera menyingkirkan rasa jijik mereka yang semula. Bahkan jika mereka dipelototi oleh semut kecil itu, mereka menahannya demi situasi keseluruhan. Adegan itu sedikit canggung. Yi Feng buru-buru mencoba menenangkan keadaan. Sambil mengulurkan tangan untuk mempersilakan mereka, dia juga bertukar basa-basi. Silakan duduk, kalian berdua. Aku ingin tahu apa yang kalian berdua katakan. Semua orang yang datang adalah tamu. Ketika pihak lain datang berkunjung, setidaknya mereka harus bersikap sopan. Bagaimanapun, semua pengunjung adalah pemimpin klan. Bukan hal yang baik untuk dipandang canggung oleh Bao Chongxin. Topik utama terungkap, dan mereka bertiga menjadi gembira. Luo Pengfei sedikit bersemangat dan segera membungkuk untuk mengambil alih pembicaraan. Tuan, Anda terlalu baik. Anda pendatang baru di Pulau Sunsin kami dan Anda sangat membutuhkan harta karun. Anda pasti dalam masalah. Saudara Su dan saya juga tuan rumah. Bukankah tidak sopan jika kami tidak membantu Anda? Kali ini, saya datang ke sini untuk mengunjungi Anda dan melihat apakah saya dapat membantu Anda. Kedua, saya telah menyiapkan hadiah kecil, yang juga merupakan cara untuk menunjukkan keramah tamahan saya sebagai tuan rumah. Setelah mendengar ini, kesan baik Yi Feng terhadap Anda menjadi lebih kuat. Itu adalah pertemuan yang tidak disengaja, dan kedua pemimpin klan sangat peduli satu sama lain, yang menunjukkan bahwa orang-orang di Pulau Sunsin sederhana dan jujur. Merupakan suatu kesenangan yang luar biasa untuk bertemu dengan orang yang begitu mulia dan elegan. Hadiah tidak penting, dan pikiran seperti ini sudah sangat berharga. Yi Feng buru-buru mengucapkan terima kasih kepadanya. Anda sangat sopan. Jarang sekali kalian berdua datang ke sini. Saya sama sekali tidak bisa menerima hadiah. Setelah mendengar ini, Luo Pengfei langsung menjadi cemas. Dia telah dengan hati-hati menyiapkan harta karun klan, dan dia harus mendapatkannya dalam perjalanan ini. Jika dia gagal memberikannya, Su Baichuan akan menang di masa depan dan memenangkan hati pria itu terlebih dahulu, yang bahkan lebih tidak dapat ditoleransi. Dengan tergesa-gesa, Luo Pengfei dengan cepat membela diri. Tuan, hadiah ini hanyalah tanda terima kasih kecil dariku. Anda harus menerimanya. Jika tidak, jika hal ini tersebar di masa depan, kami di Sunsin Island akan ditertawakan karena tidak tahu bagaimana cara menjamu tamu. Melihat bahwa sulit untuk menolak tawaran yang begitu baik, dan mendengar bahwa itu adalah hadiah kecil, Yi Feng tidak punya pilihan selain mengangguk. Baiklah kalau begitu. Sambil menggertakkan giginya, dia mengeluarkan beberapa kristal peri dan memberikannya kepada Bao Chongxin. Saudara Bao, tolong pergi ambilkan anggur. Meskipun itu sedikit menyakitkan, karena mereka telah memberinya hadiah, dia tidak bisa pelit. Timbal balik adalah cara seorang pria, jadi tidak apa-apa untuk mentraktirnya makan. Bao Chongxin ragu-ragu untuk berbicara. Melihat ekspresi tegas Yi Feng, dia hanya bisa menjawab dan pergi.
Baik, dermawan. Tidak peduli apa yang kedua penipu itu rencanakan, dia akan memeriksa sekeliling terlebih dahulu untuk melihat apakah ada kaki tangan lain, sehingga akan lebih mudah untuk menghadapinya nanti. Jika pihak lain kalah jumlah, akan lebih baik untuk meminta bantuan penjaga toko. Setelah mengambil keputusan secara diam-diam, Bao Chongxin mengambil kristal peri dan melangkah keluar dari halaman. Tunggu sampai dia pergi. Kedua pemimpin sekte itu menjadi bersemangat. Luo Pengfei mengeluarkan botol harta karun dari cincin penyimpanannya. Botol itu penuh dengan cahaya dan warna, dan botol itu dicat dengan bunga, burung, ikan, dan serangga, yang tampak seperti nyata. Su Baichuan tercengang. Ini adalah salah satu harta warisan Ziyang Tianzong, botol glasir berwarna Wanling yang legendaris. Dikatakan bahwa sebagian besar makhluk dapat dimasukkan ke dalam botol ini. Botol ini memiliki kapasitas yang lebih besar daripada cincin penyimpanan biasa. Meskipun ada batasan tingkat, botol ini dapat memadatkan energi spiritual dan memelihara semua makhluk. Hanya berdasarkan efek magis ini, nilai benda ini sudah cukup untuk membuat dunia iri. Sungguh hal yang luar biasa. Ketika Su Baichuan tertegun, Luo Pengfei meliriknya dengan provokatif. Pandangan itu mengandung rasa kemenangan. Kemudian dia mengulurkan botol harta karun itu dengan kedua tangan dan tersenyum rendah hati. Tuan, ini hadiah kecilku, bukan rasa hormat. Yi Feng menghela napas lega saat mendengar ini. Itu hanya tanda terima kasihku. Untungnya, harganya tidak terlalu mahal, jadi tidak akan membebani orang lain. Bagaimanapun, mereka semua adalah kultivator surgawi, jadi wajar saja jika mereka saling memberi senjata ajaib kecil. Vas ini elegan, dan itu hal yang baik untuk dibicarakan. Yi Feng mengambil vas itu dan meletakkannya di atas meja, tersenyum dan mengepalkan tangannya. Kalau begitu, terima kasih banyak. Melihat reaksi datar Yi Feng, jantung Luo Pengfei berdebar kencang. Dia meminta maaf sambil tersenyum, lalu mengambil kesempatan itu untuk menjelaskan. Tuan, botol ini tidak terlalu berguna bagi Anda. Itu hanya tanda terima kasihku. Namun, tidak ada salahnya menggunakannya untuk memelihara rumput penenang jiwa. Di masa mendatang, ketika rumput penenang jiwa dibutuhkan, rumput itu dapat dikeluarkan untuk mempertahankan efek obatnya. Saya ingin tahu apakah rumput penenang jiwa telah diambil. Ternyata rumput itu memiliki efek ini. Bukankah itu setara dengan rumah kaca mini? Cukup bagus. Sayangnya, aku tidak suka menanam bunga dan tanaman. Aku bukan orang yang bebas masalah seperti pembuat onar lainnya. Aku tidak meminta benda ini. Merasa sedikit tidak berdaya, Yi Feng mengucapkan terima kasih kepadanya dengan lantang. Terima kasih atas hadiahnya. Luo Pengfei sangat senang dan akan menikmati rasa pencapaian karena memimpin. Dia tidak mengatakan apapun untuk menyanjung. Yi Feng tiba-tiba menggaruk hidungnya dengan canggung dan mengajukan pertanyaan. Tapi, aku tidak begitu membutuhkan rumput yang menenangkan jiwa itu. Aku sudah memberikannya kepada saudara Bao. Kuda yang baik layak mendapatkan pelana yang bagus. Jika kamu tidak keberatan, mengapa kamu tidak memberikannya kepada saudara Bao? Begitu pertanyaan itu terlontar, Luo Pengfei membelalakkan matanya dan tidak bisa berkata apa-apa. Tinjunya untuk menyapa membeku di udara, dan dia merasa seolah-olah telah memakan kotoran lalat di dalam hatinya, sangat malu. Dia bersusah payah untuk datang menemuinya dengan tenang, dan mengeluarkan Aquarius untuk menyanjungnya dengan segala cara. Dia pikir dia pasti menang, tetapi akhirnya malah memukul kuku kuda. Apakah pria kejam ini begitu sulit untuk dipuaskan? Ternyata dia bukan orang yang mudah ditipu. Melihat tatapan Yi Feng, dia merasa bahwa dia berada dalam dilema. Wajah Tianzong yang bermartabat sedang digosok ke tanah oleh pihak lain saat ini, tetapi dia tidak berani untuk tidak patuh. Dia belum pernah menghadapi situasi yang begitu sulit dalam hidupnya. Memikirkan pertanyaan itu, dia juga merasa luar biasa. Bagaimana mungkin seekor semut tingkat rendah begitu dihargai? Bahkan bagi Tuan Yi, rumput penenang jiwa seharusnya sangat bermanfaat, tetapi dia memberikannya kepada Bao Chongxin, dan bahkan memberikan botol harta karun itu kepada orang ini lagi. Ini semua adalah harta karun yang cukup untuk membuat sensasi di Pulau Sunsin. Tidak mungkin barang-barang ini tidak berguna bagi Tuan Yi, bukan? Berat Bao Chongxin benar-benar di luar dugaan. Ngomong-ngomong, jika Anda dapat menyenangkan Bao Chongxin dan membuat Tuan Yi bahagia, itu bukan hal yang tidak dapat diterima. Seperti kata pepatah, ada ribuan cara, tetapi jalan yang berbeda mengarah ke tujuan yang sama. Selama tujuannya tercapai, tidak masalah kepada siapa harta itu diberikan. Luo Pengfei merasa jauh lebih nyaman dengan kenyamanan yang terus-menerus di dalam hatinya. Dia menggertakkan giginya dan tersenyum serta mengepalkan tangannya. Kalau begitu berikan kepada Bao, saudara Bao. Yi Feng sedikit malu pada awalnya, tetapi ketika dia mendengar kata-kata yang begitu murah hati, dia sepenuhnya yakin dengan niat baik pihak lain, dan matanya penuh dengan kelegaan. Dia terkejut dan mengepalkan tangannya, dan rasa terima kasihnya bahkan lebih kuat. Luo Pengfei juga terkejut dan takut, dan ketidakbahagiaan di hatinya menghilang seperti asap. Dia hanya merasa bahwa uang itu sepadan. Halaman itu secara bertahap dipenuhi dengan tawa dan keharmonisan.
Di halaman depan penginapan, Bao Chongxin memegang beberapa kristal peri dan bersiap untuk menyeberangi halaman ke lobi penginapan untuk mengambil kesempatan untuk mendapatkan anggur untuk menjelajahi situasi. Siapa yang tahu bahwa begitu dia berjalan melewati gerbang, penjaga toko itu gemetar dan menunggu. Dia belum mengajukan pertanyaan apapun. Wajah penjaga toko itu menjadi pucat dan mengepalkan tinjunya dengan suara gemetar. Beri aku penghormatan kepada Paman Bao. Tiba-tiba, Bao Chongxin sangat takut sehingga dia membungkuk berulang kali. Bab 1152 digulung Bao Chongxin ketakutan dan membungkuk dengan hormat. Namun, membungkuk ini membuat pemilik toko semakin takut. Tuan Bao, mohon maafkan saya. Pemilik toko sangat takut hingga hampir berlutut. Begitu saja, mereka berebut membungkuk beberapa kali, dan tubuh mereka semakin rendah. Sepertinya tangan pemilik toko hampir menyentuh tanah. Bao Chongxin tidak pernah menerima kesopanan seperti itu. Dia menopang pemilik toko dengan tangan gemetar dan meminta maaf dengan tergesa-gesa, "Tuan pemilik toko, apa yang Anda lakukan? Jika saya telah menyinggung Anda, mohon maafkan saya, mohon maafkan saya." Tanpa diduga, suara pemilik toko bergetar lebih keras lagi. "Tuan Bao, saya tidak tahan dengan kebaikan Anda. Saya tidak mengenali Anda sebelumnya. Saya harap Anda akan mengasihani saya." Melihat postur itu, Bao Chongxin membelalakkan matanya. Pemilik toko ini, meskipun tidak terlalu maju dalam kultivasi, memiliki jaringan kontak yang luas. Konon katanya dia kenal banyak orang penting di kota itu, jadi dia bisa membuka penginapan di kota barat untuk menghadapi semua jenis monster. Orang seperti itu benar-benar memperlakukannya dengan sangat sopan. Ini keterlaluan. Bao Chongxin dalam keadaan cemas dan terus meminta maaf dan bersikap sopan. "Pemilik toko, tolong jangan ganggu saya lagi. Saya hampir mendapatkan uang sewa tahun ini." Begitu dia selesai berbicara, pemilik toko itu benar-benar tersenyum menyanjung. "Tuan Bao, Anda bercanda. Merupakan suatu kehormatan bagi penginapan kami untuk menerima Anda di sini. Anda dapat tinggal selama yang Anda inginkan di masa mendatang. Beraninya saya menagih uang sewa Anda." Dia sudah cukup pemalu, tetapi yang lain bahkan lebih pemalu darinya. Apakah ini masih pemilik toko berkulit hitam yang memakan orang tanpa memuntahkan tulang? Bao Chongxin tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Sementara dia berdiri di sana dengan linglung, pemilik toko itu terus menyanjung dan bersikap sopan. "Tuan Bao, saya heran mengapa Anda ada di sini. Kalian harus menemani kedua ketua klan. Keamanan toko bergantung pada kalian. Aku harap kalian tidak menaruh dendam padaku dan mengucapkan beberapa patah kata yang baik. Jika ada sesuatu, katakan saja kepada kami. Mengapa datang ke sini secara langsung? Tuan, bukankah kedua orang di halaman belakang itu pembohong?" Mendengar ini, Bao Chongxin tiba-tiba merasa merinding. Ketika dia melihat ke arah penjaga toko, dia melihat bahwa pihak lain itu penuh hormat dan menyanjung, seolah-olah apa yang dia katakan itu benar, dan memang ketua klan yang datang secara langsung. Tiba-tiba, Bao Chongxin bahkan lebih bingung. Dia tidak dapat mempercayainya bahkan jika dia mematahkan kepalanya. Kedua ketua klan legendaris itu benar-benar datang ke tempat seperti itu secara langsung dan duduk di meja yang sama dengannya. Jika ini disebarkan, itu akan dianggap sebagai omong kosong mabuk. Jika Anda makan satu kacang lagi, Anda tidak dapat menyombongkannya. Sejak pertama kali dia melihat kedua orang itu, dia memutuskan bahwa pihak lain itu pembohong. Ini adalah pengalaman kerja keras selama bertahun-tahun. Dia cukup yakin dengan visinya, kalau tidak, sebagai orang luar, akan sulit baginya untuk menyelinap ke kota, dan dia bahkan bisa bertahan hidup tanpa dukungan apapun. Namun, pemilik toko itu tampaknya telah berubah. Bao Chongxin sedikit tidak percaya diri. Keputusannya yang teguh tadi mulai goyah. Apakah kedua penipu itu? Pemilik toko itu sangat aneh, apakah dia benar-benar takut, atau apakah dia berselingkuh dengan pihak lain? Kedua dugaan itu terjalin dalam benaknya, dan Bao Chongxin merasa bingung. Dengan mentalitas mencoba-coba, dia mencoba berbicara dengan berani. "Ya, tidak apa-apa. Ini 3 kristal peri, dermawan ingin membeli anggur." Begitu suaranya jatuh, pemilik toko itu mengangguk cepat. Oke, aku akan segera membeli anggur. Beraninya aku membiarkanmu menghabiskan uang, aku akan mengirim seseorang untuk mengirimkannya segera." Saat dia mengatakan itu, pemilik toko itu langsung berteriak. Xiao Fang, cepat, kirim 2 toples besar anggur yang enak, anggur terbaik." Suaranya sedikit tertahan, seolah-olah dia takut membuat orang lain khawatir. Tetapi ketika Bao Chongxin mendengar ini, itu seperti badai lagi. Tidak ada kristal abadi. Penjaga toko yang pelit bisa begitu murah hati. Yang lebih keterlaluan adalah bahwa penjaga toko juga ingin memberikan anggur terbaik, yang merupakan anggur langka yang sangat mewah. 1 toples akan berharga 1000 kristal abadi, yang cukup untuk membayar sewa selama 3 tahun. Apakah ini gila? Jika mereka melakukan penipuan bersama, biayanya akan terlalu tinggi. Mungkinkah mereka berdua di halaman belakang benar-benar tua? Bab 1153 Seni memberi hadiah. Setelah menunggu beberapa saat, anggur itu benar-benar diantar.
Bao Chongxin benar-benar bingung. Setelah memastikan berulang kali bahwa anggur itu gratis, dia memberanikan diri untuk kembali. Mungkinkah kedua pemimpin klan itu nyata? Semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinannya, tetapi dia tidak yakin. Bao Chongxin menundukkan kepalanya dan bergumam di sepanjang jalan, merasa bahwa pikirannya sedang kacau. Tepat setelah memasuki halaman, ketiga orang yang sedang mengobrol dan tertawa menoleh ketika mendengar suara itu. Luo Pengfei tersenyum dan membungkuk, dan ucapannya menjadi semakin lancar. Terima kasih, Saudara Bao. Wajah bingung. Bao Chongxin sangat ketakutan sehingga jantungnya bergetar dan anggur itu hampir jatuh ke tanah. Dia dengan cepat meletakkan anggur di atas meja dan gemetar serta mengepalkan tinjunya. Dia menjawab dengan tidak dapat dijelaskan, Luo, Saudara Luo, Anda sopan. Begitu dia mengatakan ini, dia menyesalinya. Dalam sekejap, jantungnya tercekat di tenggorokannya. Sudah berakhir. Pihak lain mungkin adalah pemimpin klan, dan dia keceplosan. Ini seperti mencari kematian. Dulu, Luo Pengfei memang akan mendidih dengan niat membunuh. Sialan, aku adalah Master Sekte Tianji yang bermartabat, dan kau memanggilku saudaramu. Itu suatu kehormatan, kan? Namun, dia sudah tahu hubungan antara Bao Chongxin dan Yi Feng. Tentu saja, dia tidak akan keberatan. Kata, saudara, ini adalah simbol dari sebuah hubungan. Luo Pengfei hanya merasa senang mendengarnya, dan dia juga merasa puas karena telah memimpin. Ketika Bao Chongxin menoleh dengan panik, dia melihat Master Sekte Luo tersenyum dan mengangguk, dengan tatapan yang sangat puas dan dekat. Dia benar-benar tercengang. Dia berdiri di samping dengan tatapan kosong, jatuh ke dalam keadaan meragukan hidupnya. Saat anggur dibuka, tawa di halaman menjadi lebih keras. Melihat bahwa Tuan Yi sedang dalam suasana hati yang baik, Luo Pengfei juga senang di dalam hatinya, dan diam-diam bersukacita atas kecerdasannya. Selain merasa bangga, dia melirik Su Baichuan. Saudara Su, kamu tidak akan datang dengan tangan kosong, kan? Ini bukan cara menjamu tamu. Hadiah ini, sama sekali tidak mungkin memberikan hadiah yang membuat semua orang senang. Yang ada hanyalah perjuangan hidup dan mati. Sejak dia melangkah masuk ke penginapan dan melihat Yi Feng, persaingan internal ini telah dimulai. Kata-kata yang mendalam itu menarik banyak perhatian, dan Su Baichuan membelai janggutnya sambil tersenyum. Hehe, aku tidak punya apa-apa, beraninya aku pamer di depan saudara Luo. Luo Pengfei mengangguk sambil tersenyum. Orang tua ini cukup sadar diri hari ini. Dia tahu bahwa dia hanya memiliki sedikit informasi tentang Tuan Yi, dan sulit untuk memenuhi keinginannya, jadi dia menyerah begitu saja. Rubah tua ini juga telah sampai pada hari ini. Di masa depan, di antara Tianzong utama, hanya keluarganya yang akan mendominasi. Ketika Luo Pengfei diam-diam merasa senang, Su Baichuan mengubah topik pembicaraan. Tapi, aku jelas bukan orang yang kasar. Menurutku halaman ini agak kumuh. Memang agak merepotkan bagimu dan kakak Bao untuk tinggal di sini bersama. Aku punya rumah kecil kosong. Kalau kamu tidak keberatan, aku harap kamu bisa tinggal selama beberapa hari sebagai bentuk kesopanan. Begitu suaranya jatuh, Luo Pengfei tercengang. Pencuri tua, kamu benar-benar ingin memberiku rumah. Meskipun barang ini tidak mahal, kamu tidak membutuhkannya, kan? Luo Pengfei menatap Yi Feng dengan cepat. Melihat Yi Feng tidak langsung mengungkapkan pendapatnya, dia merasa lega. Tuan Yi adalah pria yang hebat. Karena dia tinggal di penginapan ini dengan cara yang sederhana, mengapa dia peduli dengan akomodasi? Rubah tua ini tidak baik. Keinginannya akan gagal. Saat keduanya menunggu dengan tenang, Yi Feng benar-benar menolak. Kamu terlalu sopan. Akomodasi kami baik-baik saja. Yi Feng juga ingin hidup dengan nyaman. Tetapi dia baru mengenal pihak lain itu dalam waktu yang singkat. Tidak peduli seberapa sopan dan ramah pihak lain itu, dia tidak akan malu untuk pindah ke rumah pihak lain. Su Baichuan mengangguk ketika mendengarnya, dan matanya menyapu Bao Chongxin. Rumah kecilku sudah kosong selama hampir 100 tahun. Tidak masalah bagimu dan kakak Bao untuk tinggal di sana untuk sementara waktu. Aku paling suka berteman dan membantu orang lain dalam hidupku. Tinggal di sini lebih baik daripada tinggal di penginapan yang penuh dengan orang baik dan jahat ini. Aku juga bisa mengurus rumah. Ini sedikit kebaikan dariku, dan ini adalah hal yang baik untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Bahkan jika kamu tidak mau, kakak Bao bisa tinggal. Tuan Yi, kamu tidak perlu menolak. Yi Feng sedikit terharu. Memang seperti yang dikatakan lelaki tua Su, ini adalah hal yang baik untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Bahkan jika aku pergi di masa depan, Bao Chongxin menjaga rumah untuk orang lain, yang juga merupakan tempat yang baik untuk tinggal, yang lebih baik daripada membantu di dapur dan membayar sewa di sini. Ketulusan dan kebaikan seperti ini dalam mempertimbangkan orang lain benar-benar langka. Jika memang tidak berhasil, Anda bisa menghabiskan sedikit uang lagi untuk mentraktirnya makan sebagai ucapan terima kasih. Membalas budi juga sudah sepantasnya. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, Yi Feng tidak bisa menolak lagi ucapan orang itu. Kalau begitu, saya akan bersikap tidak sopan. Terima kasih, Tuan Su. Su Baichuan menjawab sambil tersenyum, tampak rendah hati.
Tidak, tidak, Anda terlalu sopan, Tuan. Apakah ini mungkin? Tuan Yi sebenarnya menyetujui usulan ini. Apakah si rubah tua ini tidak punya kesempatan untuk memanfaatkannya? Dan jika dipikirkan baik-baik, dengan gaya orang tua ini, dia pasti tidak akan memberikan rumah biasa. Luo Pengfei sangat terkejut dan mendapat firasat buruk. Dia tersenyum dan bertanya dengan ragu-ragu, "Saudara Su, di mana rumahmu?" Su Baichuan membelai janggutnya sambil tersenyum. Di kota selatan, lingkungannya tenang. Jika Tuan Yi dan Saudara Bao tidak ada urusan penting, mereka bisa pergi ke sana sekarang. Mendengar ini, jantung Luo Pengfei berdebar kencang. Kota selatan, desis. Mungkinkah? Apakah orang tua ini benar-benar akan menghabiskan banyak uang? Ketika Luo Pengfei ragu-ragu, Yi Feng menatap Bao Chongxin. Saudara Bao, mari kita pergi dan melihat. Bao Chongxin terbangun saat ini dan tidak tahu apa-apa. Hanya, ikuti saja kata-katamu. Pengalaman hidupnya sama sekali tidak berguna saat ini. Sepertinya dia telah hidup sia-sia selama bertahun-tahun. Ketika dia berpikir bahwa orang di depannya mungkin adalah dua pemimpin klan yang hebat, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Melihat perjalanan itu akan segera dilakukan, Luo Pengfei merasakan firasat buruk di hatinya. Ia mencari alasan untuk memberi hormat kepada Yi Feng. Tuan Yi, Anda dan Saudara Bao berkemaslah, saya akan menunggu di luar penginapan. Sambil berkata demikian, ia menarik Su Baichuan dan berjalan keluar dari halaman belakang. Saudara Su, rumah kecil yang Anda bicarakan, apakah itu rumah danau salju? Su Baichuan menyipitkan matanya dan tersenyum, benar sekali. Saudara Su, apakah Anda benar-benar ingin bersaing dengan saya? Namun, temperamen Tuan Yi tidak dapat diprediksi. Bahkan jika Anda bersedia menghabiskan banyak uang, Anda mungkin tidak dapat benar-benar menyenangkannya. Luo Pengfei menggertakkan giginya karena marah. Semakin banyak ia berbicara, semakin ia menjadi cemburu. Luo Pengfei memperingatkan dengan dingin. Saudara Su, jangan katakan bahwa saya tidak mengingatkan Anda. Menyanjung seseorang adalah hal kecil. Jika Anda membuat Tuan Yi marah, itu akan menyebabkan saya gagal. Saya akan meminta pertanggungjawaban Anda atas hal ini. Menghadapi ancaman Luo Pengfei, Su Baichuan semakin tersenyum. Haha, jangan marah, saudaraku tersayang. Aku punya ide sendiri. Tuan Yi dan Bao Chongxin memiliki persahabatan yang mendalam. Aku tidak akan mengirim rumah gua atas nama Bao Chongxin tanpa tujuan apapun. Aku sudah memutuskan tentang masalah ini. Melangkah maju dengan mantap, Su Baichuan melihat ke belakang sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, ini berkat Saudara Su karena telah melempar batu untuk menguji air. Jika kamu tidak mengirim hadiah terlebih dahulu, aku tidak akan tahu persahabatan mereka. Memberikan hadiah adalah masalah besar. Semakin mahal semakin baik. Cara terbaik adalah mengirimkannya ke hati. Saudara Luo, kamu masih muda. Perhatikan dan pelajari dengan baik. Haha, melihat lelaki tua itu tersenyum dan berjalan maju, Luo Pengfei menggertakkan giginya dengan marah. Rubah tua, sungguh trik melempar batu untuk menguji air. Bahkan aku menggunakannya. Semakin dia memikirkannya, semakin malu dan marah dia. Luo Pengfei yang cemburu dengan marah melemparkan lengan bajunya. Kemudian dia melangkah melewati aula dengan tatapan membunuh, mengejutkan semua tamu hingga duduk dengan kaku. Ketika Yi Feng dan Bao Chongxin keluar, lobi penuh, semua orang mematuhi etiket, bahkan tidak ada orang yang banyak bicara, pemilik toko dan pelayan juga berdiri di depan konter dengan senyum di wajah mereka. Itu jelas merupakan penginapan tingkat rendah, tetapi ada suasana elegan dari jamuan makan yang elegan. Bao Chongxin sangat ketakutan hingga telapak tangannya berkeringat. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu selama bertahun-tahun dia berada di penginapan itu. Identitas kedua orang itu kemungkinan besar benar. Semakin Bao Chongxin memikirkannya, semakin dia menjadi takut, dan wajahnya menjadi pucat. Melihat ekspresi gugup dan tertegun, Yi Feng tidak banyak berpikir. Ayo pergi dan lihat dulu. Kakak ini pasti belum pernah ke tempat lain dan sedikit takut. Ribuan kata tidak sebaik melihat dengan mata kepala sendiri. Hanya dengan mempertemukannya dengan lebih banyak orang baik, dia dapat mengubah pandangan dunianya yang menyimpang yang telah ada selama bertahun-tahun dan membuatnya berdiri dan percaya diri. Ketika mereka melangkah keluar dari toko, kedua master sekte telah menunggu lama, dan kerangka kereta binatang roh biasa sudah siap. Kelompok itu berangkat dengan mobil, menjaga profil yang sangat rendah sepanjang perjalanan, menghilang di antara kerumunan orang di jalan panjang seperti biksu biasa. Beraninya pemilik toko berbicara, dan bahkan tidak menunjukkan wajahnya. Yang lain tidak akan pernah membayangkan bahwa akan ada tokoh top di pulau itu di dalam mobil yang berangkat. Tetapi di sebuah gang, tetua keenam dari Sekte Pedang Gila yang menyamar, menyembunyikan auranya, menyaksikan seluruh proses naik, dengan kilatan di matanya. Bab 1154 Rencana yang Brilian keesokan harinya di siang hari. Yi Feng dengan malas bangun dan berjalan-jalan di sekitar pagar loteng. Minum-minum kemarin. Kami minum begitu banyak hingga benar-benar mabuk. Bao Chongxin terjatuh dalam beberapa ronde, dan kedua pemimpin klan itu bukan tandingannya. Mereka begitu mabuk hingga hampir mati.
Diperkirakan ketiga orang ini kecanduan alkohol dan mungkin akan melepaskan kecanduan mereka dalam beberapa hari ke depan. Kedua pemimpin klan itu memang hangat dan ramah, dan mereka rela mengorbankan nyawa mereka untuk menemani seorang pria terhormat. Senang sekali bertemu dengan orang yang begitu baik di negeri asing. Duduk santai di meja kecil di samping pagar, Yi Feng tersenyum. Tepat saat itu, teriakan membunuh babi datang dari koridor di belakangnya. Dermawan, dermawan. Dia berbalik dan melihat Bao Chongxin bergegas mendekat. Pakaiannya acak-acakan seolah-olah dia baru saja bangun tidur. Dia memegang vas dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Wajahnya tidak lagi mabuk. Dia berlari menghampirinya dengan tatapan tak percaya. Ya, dermawan. Apa yang terjadi kemarin itu benar. Kita benar-benar bertemu dengan dua ketua klan. Yi Feng tersenyum tak berdaya. Apalagi, Bao Chongxin mengangguk dengan linglung, dengan sedikit keraguan di matanya. Yi Feng juga melihatnya dengan jelas. Di masa mendatang, jika ada sesuatu, jangan tanya saudara ini, kalau tidak, itu mungkin rumor. Lebih baik bertanya kepada orang lain tentang pulau itu. Dia linglung beberapa saat. Bao Chongxin dengan hati-hati meletakkan vas di atas meja, lalu dengan gemetar mengeluarkan beberapa kristal peri. Baiklah, dermawan, saya tidak berani menerima botol harta karun ini. Ini adalah uang anggur kemarin. Penjaga toko tidak menginginkannya. Yi Feng mengambil kristal peri itu, terkejut dan malu. Saya ingin mentraktir mereka minum, tetapi saya menyimpan uang anggur karena wajah mereka. Hal macam apa ini? Dengan kristal peri di sakunya, Yi Feng dengan sabar mempopulerkannya. Saudara Bao, seperti kata pepatah, mendengar itu salah dan melihat itu percaya. Kedua ketua klan adalah orang baik. Sekarang kamu harus percaya, kan? Bao Chongxin mengangkat matanya dengan gugup dan memaksakan senyum. Sin. Saat mereka berbicara, tawa hangat terdengar dari lantai bawah. Selamat pagi, Tuan Yi. Apakah kamu tidur nyenyak tadi malam? Mendengar suara itu, dia melihat ke bawah dan melihat bahwa kedua ketua klan sudah berjalan turun, tersenyum dan melihat ke atas. Kemudian dia melangkah ke atas. Dalam beberapa tarikan napas, dia sudah terlihat. Mereka datang berkunjung pagi-pagi sekali, dan Yi Feng juga berdiri dan menyambut mereka dengan senyuman. Selamat pagi, kalian berdua, silakan duduk. Bao Chongxin tidak akan pernah berani memanggil mereka saudara. Dia merasakan tekanan besar hanya dengan berdiri di samping. Merupakan peningkatan yang besar untuk tidak lagi gemetar. Melihat kedua ketua klan dengan senyum rendah hati di wajah mereka, dia perlahan-lahan menjadi rileks dan berani mempercayai fakta yang dilihatnya. Saat ketiganya mengobrol, kognisinya menjadi terbalik. Selain kegembiraan dan kemuliaan, dia juga merasakan keterkejutan seolah-olah baru saja terbangun dari mimpi. Ketiganya duduk dan tertawa lagi dan lagi. Setelah beberapa kali menyapa dengan hangat, Su Baichuan mengeluarkan sekaleng teh sambil tersenyum. Tuan Yi, teh ini dapat membantu Anda menghilangkan alkohol. Mohon maaf atas keramah tamahan saya kemarin. Melihat rubah tua itu mengeluarkan kristal teh berusia 1000 tahun. Luo Pengfei juga mengeluarkan sekotak kue dan dengan cepat mendorongnya ke seberang meja dengan kedua tangannya. Tuan Yi, minum teh saat perut kosong rasanya hambar. Kue ini harum dan lezat, dan lebih cocok untuk dicicipi sebelum minum teh. Sebelum Yi Feng sempat menjawab, Su Baichuan mengeluarkan pembakar dupa lain dan tersenyum lebar hingga kerutan muncul di sudut matanya. Tuan, dupa ini juga merupakan produk yang bagus untuk menghilangkan alkohol. Ini juga memiliki efek memusatkan pikiran dan menenangkan hati. Ini cocok untuk setiap saat dan jauh lebih elegan daripada makan dan minum. Keduanya saling bertukar pandang dan menolak untuk mengalah. Sepertinya mereka akan berdebat. Jika tidak tahu, pasti mengira itu adalah ajang perbandingan hadiah untuk merekrut menantu. Menghadapi antusiasme seperti itu, Yi Feng tidak bisa menolak dan harus menerimanya satu per satu. Melihat ini, mereka berdua tertawa terbahak-bahak, dan untuk beberapa saat mereka membicarakan segalanya. Sambil mengobrol dan tertawa, Yi Feng melihat keluar pagar berukir sendirian. Menghadap ke halaman rumah besar, pemandangan yang indah sungguh menakjubkan. Mengikuti tata letaknya, melihat keluar rumah, juga ada pohon willow hijau. Setelah mengamati dengan saksama, tampaknya masih ada kabut yang naik dari kedalaman hijau. Pemandangan aneh ini, seperti datangnya salju dan musim dingin serta persimpangan musim semi dan musim dingin, membuat Yi Feng cukup penasaran. Setelah melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa ada danau yang berkilauan di kedalaman kabut. Yi Feng bahkan lebih penasaran setelah secara tak terduga menemukan pemandangan indah di kabut, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kalian berdua, mengapa ada begitu banyak kabut di atas danau? Kedua orang yang matanya berbinar-binar itu tercengang saat mendengar suara itu. Mereka menoleh ke belakang dengan heran. Mengikuti arah pandangan Yi Feng, mereka tampak semakin heran. Tuan, apakah Anda melihat danau salju? Yi Feng mengangguk dengan bingung. Ya, danau itu berkilauan, dan es serta saljunya mencair. Pemandangannya sangat istimewa, tetapi sangat disayangkan kabut telah menghalangi banyak pemandangan yang indah. Mendengar ini, keduanya terkejut. Danau salju ini tidak berada di halaman, tetapi di kejauhan di luar halaman, milik pemilik pulau.
Untuk mencegah orang asing mendekat, pemilik pulau itu membuat labirin di sana. Metodenya sangat cerdik sehingga mereka bahkan hampir tidak dapat melihat wajah aslinya pada hari kerja. Tetapi Tuan Yi dapat melihatnya sekilas. Kultivasi semacam ini benar-benar mengerikan. Di depan orang ini, tidak ada rahasia yang dapat luput dari wawasan. Terkejut, keduanya buru-buru mengatakan yang sebenarnya. Tuan, mata Anda seperti obor, kami mengagumi Anda. Danau ini bernama Danau Salju. Ada sejenis ikan di danau itu, yang disebut ikan Sturgeon Huadao. Jika kau bisa memakannya, kau mungkin bisa memahami jalan baru. Sayangnya, ikan ini memiliki jiwa yang tidak normal. Ia biasanya tidur di dasar danau sejauh ribuan kaki. Ia bangun setiap 100 tahun pada hari matahari terbit, jadi sangat cocok untuk memancing. Sejujurnya, kami belum memanen apapun selama hampir 1000 tahun. Mungkin ikan Sturgeon Huadao memiliki jiwa dan sudah penuh kewaspadaan terhadap napas kami. Ini adalah rahasia utama di pulau ini, dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Yi Feng mengangguk sedikit setelah mendengarnya. Begitu, tanpa diduga, ada ikan yang tidur selama 100 tahun di dunia. Benar-benar ada berbagai macam keajaiban di dunia. Yi Feng juga memperoleh sedikit pengetahuan. Melihat kedua orang itu semakin bersemangat, dengan sedikit penyesalan di mata mereka, Yi Feng langsung tergoda. Kau tahu, dia pandai memancing. Jika dia bisa menangkap beberapa ikan, dia bisa membalas kebaikan kedua orang itu dan menghabiskan waktu. Bagaimana kalau kita pergi memancing? Kedua pemimpin klan itu terbab 1155 sehari membagikan uang secara cuma-cuma. Kedua pemimpin klan itu saling menatap dengan bingung. Tuan Yi benar-benar ingin pergi memancing. Anda tidak bisa pergi memancing kapanpun Anda mau. Namun, mereka tidak berani menolak secara langsung. Mereka saling memandang dengan cemas dan menjelaskan dengan sabar. Tuan, ikan Sturgeon ini bangun setiap 100 tahun. Sebagian besar waktunya tidur di dasar danau. Sekarang masih 3 tahun lagi dari batas waktu 100 tahun. Ya, Tuan, jika Anda tertarik memancing, kami akan menemani Anda, tetapi sekarang jelas bukan kesempatan yang baik. Bagaimana kalau kita pergi memancing di kolam ikan di halaman hari ini? Tidak bisa memancing dalam waktu kurang dari 100 tahun. Ini konyol. Bagaimana mungkin seekor ikan di dunia ini begitu sulit ditangkap? Di masa lalu, bukankah orang-orang hanya mengambil pancing dan pergi memancing kapanpun mereka mau? Yi Feng tampak curiga. Apakah benar-benar sesulit itu untuk ditangkap? Luo Pengfei tersenyum canggung dan mengangguk. Tuan, Anda bercanda. Bahkan di hari yang paling cerah sekalipun, kita tidak mendapatkan tangkapan. Bagaimana kita bisa menangkap ikan di hari-hari biasa? Danau salju ini milik pemilik pulau. Setiap jam memancing menghabiskan banyak kristal abadi. Yi Feng akhirnya mengerti. Tempat ini adalah resor rumah pertanian di pulau itu. Danau salju di luar rumah adalah taman pemancingan. Pemiliknya mengelolanya untuk menghasilkan uang. Biaya memancing seharusnya tidak murah. Nelayan pemula ada di sini, daun bawang murni, dan hanya bisa membayar uang sekolah. Tapi aku bukan pemula, pasti berbeda. Berbicara tentang berkelahi dan membunuh. Yi Feng mungkin tidak penuh percaya diri. Dalam hal memancing, dia masih memiliki sedikit kepercayaan diri. Dia telah bepergian ke banyak tempat selama bertahun-tahun dan tidak pernah pulang dengan tangan kosong. Dia telah memancing semua jenis ikan. Kecuali jika benar-benar tidak ada ikan untuk dipancing. Dengan sikap tenang, Yi Feng terus bertanya. Ikan seperti itu juga akan tersedia di hari-hari biasa, kan? Luo Pengfei mengangguk. Ya, ada, tetapi terlalu langka. Aku khawatir itu akan kurang dari 1% dari hari saat bangun tidur. Yi Feng mengangguk ketika mendengarnya, dan kepercayaan dirinya menjadi lebih kuat. Masih ada beberapa, ayo kita coba. Melihat desakan Yi Feng, mata Su Baichuan sudah bersinar. Karena kamu tertarik, aku akan membuat beberapa persiapan. Ayo, begitu kata-kata itu keluar, Luo Pengfei juga tiba-tiba terbangun. Itu benar, selama kamu ingin memancing, terserah kamu. Tidak peduli apapun hasilnya, selama aku menyanjungmu, persahabatan akan menjadi lebih dalam dan lebih dalam. Jika aku dapat memintamu untuk menjadi penyembah sekte di masa depan, membayar beberapa kristal peri tidak akan berarti apa-apa. Sialan, aku hampir membiarkan rubah tua ini maju lagi. Setelah menyadarinya, Luo Pengfei buru-buru membungkuk dan mengambil alih pembicaraan. Tuan, mohon tunggu sebentar, saya akan segera bersiap. Dia mengepalkan tinjunya dan pergi dengan cepat. Melihat postur melarikan diri, Su Baichuan yang sudah tua terkejut dan mengikutinya dari dekat. Keduanya bergegas turun dan menghilang dalam sekejap. Di lantai bawah di halaman, Bao Chongxin memperhatikan kedua pemimpin klan yang bergegas lewat, dan melihat Yi Feng juga melangkah keluar, ketakutan dan gugup. Dermawanku, apa yang terjadi? Yi Feng tersenyum dan berjalan maju ke gerbang. Memancing. Mata Bao Chongxin membelalak. Jenis ikan apa yang bisa begitu menarik? Orang-orang besar di kota itu pasti punya trik baru, dan aku harus melihatnya. Bao Chongxin juga sangat penasaran, dan mengikuti Yi Feng keluar dari gerbang. Keduanya segera berjalan ke tepi sungai Liuyin. Ada kabut di depan mereka.
Di bawah pohon willow tidak jauh dari sana, kedua pemimpin klan memegang lempengan giok di tangan mereka untuk mengirim pesan, seolah-olah sedang menunggu seseorang. Segera, riak-riak kehampaan menyebar. Cara yang luar biasa itu menakutkan, dan Bao Chongxin buru-buru melangkah mundur untuk melihat jauh. Seorang lelaki tua bergaun panjang melangkah keluar perlahan, dengan aura seperti peri dan ekspresi serius di wajahnya. Melihat kedua pemimpin klan di depannya, lelaki tua itu mengangguk dan mengepalkan tinjunya. Dua pemimpin klan, aku ingin tahu apa masalah penting. Luo Pengfei mengangguk sebagai jawaban. Tentu saja, memanggil Tetua Liu ke sini untuk memancing. Tetua Liu tercengang. Dia mengelola danau salju atas nama pemilik pulau, dan hanya keluar sekali setiap 100 tahun. Mereka yang datang semuanya adalah kenalan dan tamu terhormat, dan tidak ada yang pernah melanggar preseden. Luo Pengfei dan Su Baichuan tidak mungkin tidak menyadari alasannya. Dengan niat baik, Tetua Liu membujuk sambil tersenyum. Tuan Luo, masih ada waktu sebelum batas waktu 100 tahun. Jika Anda gegabah membuka formasi untuk memancing, itu mungkin tidak sepadan dengan kerugiannya. Luo Pengfei merasa sedikit sakit, tetapi masih melambaikan tangannya dengan murah hati. Tidak masalah. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan kartu kristal ungu dari cincinnya dan menyerahkannya. Dua tempat memancing, masing-masing 1 jam. Melihat tekad seperti itu, Tetua Liu harus mengambil kartu kristal itu, dan indera spiritualnya menyapu kartu itu, dan 2 juta kristal abadi telah ditransfer dan dikumpulkan. Dari hubungan manusia, dia memujinya. Tuan Luo memiliki selera yang bagus. Karena Anda telah menyerahkan kristal abadi, silakan nikmati saja. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi. 2 juta kristal abadi akan segera hanyut. Meskipun dia adalah pemimpin Tianzong, uang tidak datang dari angin. Luo Pengfei merasa sakit hati saat mendengarnya, dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Tunggu sebentar, Saudara Su akan membayar biaya memancingnya. 1 juta lainnya, bukankah itu untuk Su Baichuan? Selain pemimpin ini, siapa lagi yang bisa membuat Luo Pengfei begitu murah hati untuk mentraktirnya? Mungkinkah pemimpin Lu? Tetua Liu bingung saat mendengarnya. Sebelum dia bisa bertanya, sebuah pertanyaan datang dari belakang. Bisakah kita mulai memancing? Dia melihat ke arah suara itu. Seorang pemuda asing sedang menatapnya dengan tatapan santai. Tetua Liu terkejut dan curiga. Tampaknya Luo Pengfei ingin mengajak pemuda ini pergi memancing. Mungkinkah seorang ahli memancing yang diundang dari pulau terluar? Tetua Liu menatapnya dengan sedikit rasa ingin tahu. Melihat postur Yi Feng yang santai, tongkat bambu di tangannya juga sangat biasa, dan dia tampak seperti orang awam biasa. Dia sudah punya ide. Orang awam yang bisa membuat Luo Zongzu menghabiskan jutaan kristal abadi pasti memiliki latar belakang yang bagus. Dia mungkin tamu terhormat dari pulau lain. Tidak akan berakhir baik jika dia dibunuh terlalu keras. Penatua Liu tersenyum dan mengangguk. Tamu terhormat ini, danau salju bukanlah tempat biasa, dan tidak mudah bagi orang biasa untuk menangkap ikan dao. Meskipun 1 jam itu singkat, sedikit memancing akan cukup untuk membuatmu bahagia. Yi Feng mendengar beberapa makna yang dalam dari kata-kata itu dan menatap Luo Pengfei. Apakah memancing di sini mahal? Luo Pengfei menggertakkan giginya dan melambaikan tangannya, wajahnya penuh dengan senyum. Tidak mahal, sama sekali tidak. Tuan, bersenang-senanglah, mari kita mulai memancing sekarang. Su Baichuan juga tersenyum dan setuju, dan sudah mulai mengeluarkan berbagai peralatan memancing. Melihat ini, Penatua Liu tidak berkata apa-apa lagi. Itu adalah konflik kepentingan lain antara orang-orang besar. Hari itu adalah hari untuk memberikan uang secara cuma-cuma. Orang-orang datang hanya untuk mencoba sesuatu yang baru. Aku berhasil membujuk mereka, yang sudah merupakan kebaikan hatiku yang paling dalam. Aku terlalu malas untuk repot-repot membuat lebih banyak masalah. Jika kamu suka memberi uang untuk membeli bantuan, biarkan saja mereka memberikannya. Di masa depan, ketika kristal abadi ini sampai ke kantong pemilik pulau, aku juga akan memberikan sumbangan, jadi mengapa tidak melakukannya? Dia terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Tetua Liu berbalik dan berjalan ke pantai, mengeluarkan selembar batu giok, menjepit formula ajaib dengan tangan kanannya, dan selembar batu giok berwarna-warni melesat keluar. Kabut di langit tersebar dan mengembun menjadi cahaya putih menyilaukan yang langsung menuju ke langit. Awan terbelah, dan naga putih membubung ke langit. Periode 100 tahun belum tiba, dan labirin danau salju telah dibuka. Hal-hal aneh seperti itu hanya terjadi dalam ribuan tahun. Mungkinkah ada kelainan di danau salju, dan ada peluang untuk mendapatkan ikan Sturgeon pengubah dao? Fenomena aneh itu membuat banyak tokoh besar di pulau itu khawatir, dan para raksasa yang memenuhi syarat untuk melangkah ke danau salju tidak dapat menyembunyikan rasa ingin tahu mereka yang membara, dan bergegas dari segala arah. Yang lain belum tiba. Para tetua pedang gila Tianzong, yang telah lama memantau secara diam-diam, telah melebarkan mata mereka di hutan lebat di tepi pantai.